Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Abel Alif Sarino. Aku dari Jawara Internet Sehat, juga dari Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kesempatan ini aku mau membarengi teman-teman untuk mengalungi acara hari ini, Forum Internet Sehat Tagar ke-23, yaitu bertema lawan predator digital dalam rangka spesial Hari Anak Nasional. Di sini harapannya, tujuannya kita bisa mengenali modus-modus yang ada di internet, juga di ranah digital, agar kita bisa memahami anak-anak di seluruh Indonesia. Sebelumnya mungkin aku sapa dulu dari yang terjauh, mungkin ada siapapun, atau ini aku mau menyapa Kak Agustina Magdalena. Halo Kak. Oke, dari teman-temannya banyak sekali ya ini. Oke, sambil nanti menunggu teman-teman yang lainnya bergabung, ini langsung aku buka aja teman-teman. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya, sebelum kita mengawali sore hari ini dengan uh, materi-materi juga pemahaman kita, agar kita mengetahui banyak sekali ya modus-modus digital. Terus kemudian sebelum kita memulai materi, kita dengarkan dulu ramah tamah dari Mas Ibe, yaitu Direktur ICT Watch. Sebelumnya silahkan Mas Ibe. Terima kasih Kak Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ai Mariati, Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Eh, Guru saya juga di isu pelindungan anak ada Kak Aufi dari Ekpat Indonesia. Makasih berkesempatan untuk meluangkan waktunya Kak Aufi. Mbak Devira sebagai koordinator di Forum Internet Sehat, dan juga yang pasti rekan-rekan, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya yang hadir di Forum Internet Sehat ini. Forum Internet Sehat sendiri lahir di tahun 2024 untuk membahas berbagai macam isu terkait dengan dunia digital di Indonesia, dan berdekatan dengan Hari Anak Nasional. Pada kesempatan kali ini, ICT Watch mendorong isu terkait perlindungan anak di ranah digital yang memang saat ini cukup ramai dibicarakan orang. Kenapa juga kita mengambil tema dampingi anak lawan predator digital, karena memang bahkan Kompas sendiri beberapa waktu lalu ya sempat membuat headline 3 hari berturut-turut terkait dengan kasus-kasus predator digital yang ada di Indonesia, bagaimana anak-anak di grooming, bagaimana mereka didekati lewat dunia digital, lewat berbagai platform permainan, media sosial, yang biasanya berlanjut ke aplikasi perpesanan sampai pertemuan fisik dan mengalami kekerasan seksual. Ini tentunya mengkhawatirkan karena dunia digital yang seharusnya aman dan nyaman buat anak malah menjadi pintu masuk kejahatan yang menimpa anak. Oleh karena itu, mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita bisa sama-sama mendiskusikan bagaimana seharusnya peran dari berbagai pihak untuk bisa membuat ruang digital ini kembali aman dan nyaman buat anak. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan sebenarnya peraturan yang khusus terkait isu digital buat anak ini di Komdigi, eh, menginisiasi munculnya PP Tunas, peraturan pemerintah terkait tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak di ranah digital, kemudian
Kemen PPPA juga memiliki Perpres terkait PARD, pelindungan anak di ranah digital, yang semuanya memang berusaha menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman buat anak. Akan tetapi tentunya implementasinya tidak semudah membalikan tangan. Akan tetapi tentunya implementasinya tidak bisa bergantung pada satu pihak saja, pemerintah saja, kerjasama platform digital, kerjasama organisasi masyarakat sipil, pemerintah, akademisi, kita semua untuk melindungi anak yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena jika ini dibebankan ke satu pihak saja, saya sih yakin tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Ai, Kak Ovi, sudah meluangkan waktunya karena buat saya ini menjadi momen yang penting, momen yang menjadi salah satu milestone di antara milestone-milestone lainnya untuk bisa menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Selamat berdiskusi, terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke Kak Abel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Ibe atas ramah-ramah dan sambutannya. Benar ya teman-teman, harapannya kita bisa membuat ruang digital itu lebih nyaman dan juga kita bisa mengetahui dan juga memahami bagaimana beberapa kasus-kasus di ruang digital itu terjadi. Ya, yang nantinya akan disampaikan oleh dari KPAI juga dari Ejpat begitu. Kemudian aku juga announce juga teman-teman bagi teman-teman yang nantinya bisa turut aktif dan bisa antusias di webinar kali ini, teman-teman bisa dapat door prize buku dari uh, KPAI. Jadi nanti teman-teman kalau semisal nanti bisa mungkin aktif berdiskusi dan juga mungkin bisa kita atau memberikan suatu case atau bertanya pada narasumber kita, nanti teman-teman bisa dapat buku. Terus juga teman-teman disilahkan kita juga ada door prize e-money sebesar 100.000 bagi teman-teman yang pengen dan juga pengen bisa itu nanti teman-teman silahkan upload story terus kemudian tag IG-nya ICT Watch. Jadi silahkan teman-teman yang hari ini bisa turut aktif dan berpartisipasi. Begitu. Selanjutnya langsung aja teman-teman agar kita bisa lebih antusias hari ini kita langsung mendengarkan materi dari yang pertama dari KPAI yaitu dari Ibu AI Mariati Solihah. Untuk waktu dan tempat kami silahkan Ibu. Makasih Kak Abel dari Jawara Internet Sehat. Kayaknya sering ketemu ya, tapi apa jarang jumpa. Gimana tuh? By online terus kayaknya nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan sekalian dari ICT Watch dan Mas Ibe. Tentu saya menyambut baik acara ini, apalagi masih dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 ya. Jadi betul-betul relevan dan tentu selalu menawarkan visi untuk kita semua ya. Saya pun sebagai orang tua tentu masih harus banyak belajar dari teman-teman ICT Watch, dari ID Corp ya, teman-teman yang sering banget kerjasama dengan KPAI dan tentu sangat membutuhkan eh, peran-peran selanjutnya ya di masyarakat dengan bantuan dari rekan-rekan sekalian itu. Di sini juga ada rekan saya Mbak Ovi dari Espat ya. Nanti saya juga sering belajar banyak sekali hal yang baru yang biasanya kami tuh luput gitu dan lalu diingatkan. Saya ingin menyambut juga beberapa karena tadi dari pagi itu saya rajin juga nge-share ya karena ini sangat penting. Ada rekan-rekan dari advokat loh ini, ada Mbak Agustina tuh tadi yang disapa Mas Abel berserta seluruh jajarannya tuh Nainggolan and Partners ya. Alhamdulillah nih Mbak Agustina, terima kasih. Lalu dari Korps PMI Putri, dari teman-teman yang bergerak di
masyarakat, ya mahasiswa. Jadi kalau ICT Watch yang bikin tuh kayaknya harus semua deh denger gitu. Sayang aja kalau enggak ya. Baik, salah satunya tentu kalau kami KPAI ingin menyampaikan dari hasil-hasil pengawasan sekaligus hal mutakhir apa yang harus kita miliki ya dalam melihat situasi dan kondisi di tengah pesatnya teknologi informasi digitalisasi. Saya bisa dibantu untuk share screen karena kelihatannya nih laptop saya masih agak bermasalah nih kalau untuk lanjut. Oke ya, mudah-mudahan bisa ya. Saya sudah kirimkan ke Mbak Prasasti. Oke, di awal memang, eh, oke ini dia. Iya, saya ingin mendudukan ya bahwa yang saat ini harus kita galang bersama itu adalah memang memberikan dukungan pada anak-anak Indonesia untuk bisa menyelami, berselancar, menikmati ranah digital dengan aman ya. Ya, kalau saya bertanya pada mereka hari ini dan bahkan saya juga menganalisis ya dengan faktor-faktor kebaruan, sudah tidak ada alasan lagi eh, kata-kata larangan gitu ya dan mungkin eh, batasan juga eh, perlu bahasa lain ya penundaan gitu. Dan bahkan ya tadi pendampingan ya perlindungan karena kita memang dalam lingkup dunia yang berubah, yang dinamis gitu, itu betul-betul tetap membutuhkan digital, teknologi informasi yang mutakhir untuk bisa hidup bertumbuh gitu ya, kemudian menjadi bangsa yang maju. Nah, tentu ini yang poin-poin krusial apa yang harus kita lawan, yang harus kita siapkan gitu, dan kita lakukan langkah proteksi. Itu sebetulnya zona yang harus kita perdalam, perkuat, sekaligus menjadi mandatori. Saya belajar dari beberapa negara bahwa hak digital itu sudah masuk dalam hak konstitusi. Itu artinya setiap orang ya dan setiap warga bangsa ya harus dijamin eh, eh, keamanannya, kecakapannya, berikut proteksinya. Oke, next. Nah, kalau kita mengacu pada aturan perundangan ya, tentu bagi kami di lingkup Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kita itu sudah ada tahap-tahap yang well informed terhadap perubahan yang sangat drastis dinamis ini, yaitu bagaimana setahap demi setahap memberi dukungan ya pada pesatnya teknologi informasi dengan memberikan rambu-rambu dan memberikan arah yang pasti, yang jelas gitu, sekaligus bagaimana melakukan langkah proteksi. Nah, kalau kita melihat dari berbagai aturan perundangan, tentu Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya baru mengenal eksploitasi, cybercrime, pornografi gitu ya, em, em, keterpaparan terorisme. Kalau konteks perlindungan ranah digital secara spesifik, ini memang Undang-Undang Perlindungan Anak harus lebih terbuka lagi pada revisi yang lebih konkret ya. Karena kalau kita lihat nggak bisa digebiah uyah semua pornografi, semua terorisme tidak bisa gitu ya. Semua em, em, mungkin kalau eksploitasi seksual dengan berbagai variannya itu memang bagian-bagian dari pembelajaran dan kajian, tetapi ini menjadi sebuah ruang hukum, payung hukum gitu yang harus dikuatkan kembali. Berikutnya, kita juga melihat Undang-Undang ITE ya sudah mengalami pembaharuan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu kita juga punya Peraturan Pemerintah 78 2021 itu sudah agak komprehensif ya, Perpres tentang PP 17 2025 yang terbaru dengan Perpres 87. Kalau 2000, kalau PP 2025 itu tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan elektronik, sementara Perpres 87 itu peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Nah, ini juga sebuah aturan turunan yang harusnya betul-betul implementatif ya, karena keduanya ini memiliki fokus. Nah, sebetulnya ini langkah yang sudah
setahap well informed, kemudian komitmen dinaikkan gitu ya, tetapi konteks implementasi dan terutama yang kolaborasi ya dan sinergi serta kerjasama itu yang KPAI jadikan sorotan hari ini di antara ya perkembangan ataupun peningkatan komitmen dalam ranah regulasi. Baik, next. Selanjutnya, KPAI memikul yang mana kalau konteks pengawasan gitu ya. Lalu tugasnya apa saja? Apakah kalau saya mengalami kekerasan di ranah digital atau saya jadi korban predator di ranah digital bisa lapor. Nah, ini rekan-rekan sekalian, saya terus mengulang ya bahwa tugas KPAI dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu core-nya adalah pengawasan, di mana pengawasan itu kan selalu ada yang melaksanakan tugas gitu ya, mandat atas perlindungan anak, baik itu di ranah digital, baik itu dalam lingkungan sosial, masyarakat gitu. Tetapi kok belum terasa semuanya ini Bu Ai, kenapa? Nah, di situ pengawasan kami akan menunjukkan beberapa aspek kelemahan. Tapi bisa nggak memberikan laporan gitu ya ke KPAI bahwa terjadi bisa saja, karena kami juga menyediakan kanal pengaduan ya. Tetapi kami juga tentu melakukan advokasi, tidak bisa langsung melakukan eksekusi gitu ya, men-take down dari KPAI itu tidak ya, karena tusinya ranahnya ya tentu saja ada di ada di kementerian lembaga salah satunya Komdiji. Nah, tetapi kenapa tidak bisa terakses? Kenapa saya tidak ter-take down? Saya udah laporan kanan kiri. Ini tugas kita untuk menyehatkan, tugas kita untuk memberi dukungan bahwa harus terselenggara dan harus aksesibilitasnya juga diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, memberi masukan dan usulan perumusan kebijakan, melakukan mediasi, ini tentu hal-hal yang bersifat non pidana, lalu menerima atau melakukan penelaahan pengaduan, melakukan kerjasama, dan juga memberi laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran. Nah, yang paling mengemuka lagi yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana kerap dalam dunia digital kita juga menemukan anak-anak yang memiliki ya hal-hal yang out of the box gitu. Mereka bisa meretas situs-situs penting pemerintahan gitu. Bahkan Penan, Pentagon itu gimana gitu ya situasi anak berkonflik hukum kah atau mereka betul-betul sebagai korban yang di awal tidak memiliki pengetahuan untuk diarahkan, diberikan pendampingan dan lain sebagainya. Bahkan untuk melakukan tindakan secara nyata itu mereka di-guidance sedemikian rupa oleh misalnya digital. Nah, ini langkah yang harus betul-betul kita menjadi tanggung jawab bersama ya, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak ini bagaimana anak berhadapan gitu dengan situasi perlakuan berhadapan dengan hukum. Lalu Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang hari ini mendominasi KGBO ya, kekerasan gender online, lalu seksual online, kekerasan seksual online, eksploitasi seksual online dan lain sebagainya. Ini tiga undang-undang yang kami pikul langsung gitu ya dan tersebut dalam undang-undang. Untuk diawasi next lagi teman-teman sekalian, saya mungkin agak cepat aja, nanti teman-teman cepat tentu akan melihat bagaimana proses atau beberapa hal yang sudah dilakukan dan isu-isu baru gitu ya. Nah, konteks yang kita terima hari ini berdasarkan kajian dan juga pendalaman berbagai pelaporan bahwa memang krisis keamanan anak di dunia maya atau di online itu mengalami situasi lonjakan yang luar biasa. Tentu KPAI menerima pengaduan laporan itu hanya bagian-bagian yang terlaporkan. Tetapi kalau saya kompilasi dengan berbagai data di berbagai negara ya. Misalnya seperti lonjakan kasus bujukan daring, kalau kita bilang child grooming gitu ya, atau disebut online enticement kalau dalam data-data yang kita lihat di NCMEC misalnya itu meningkat dari hanya 44.000 itu juga udah sangat tinggi menjadi 1,4 juta di laporan global. Artinya ini sudah meningkat dan pelaporan ke kami itu nyaris bukan dibilang tidak ada, kecil ya, tetapi sebenarnya ini sudah menjadi tren. Ancaman eksploitasi berbasis AI generatif ini juga sama.
menjadi sangat meningkat ya. Laporan penyalahgunaan AI ini dari 5.000 menjadi 67.000 kasus dalam setahun. Dan di tengah meningkatnya anak-anak kita sudah terkoneksi dengan internet hampir 74%. Nah, dua strategi PP Tunas dan Perpres ini sesungguhnya yang punya fokus pada untuk 17 2025 teknis dan tata kelola platform, kemudian Perpres itu kebijakan dan strategi nasional, juga jangan lupa keluarga sebagai pusat edukasi. Ini yang nanti mungkin saya akan lebih banyak ulas next. Nah, teman-teman sekalian, dari peta ini ya, dalam situasi krisis, mana sih yang paling teradukan ke KPAI gitu ya, dan ini berdampak luar biasa pada anak-anak kita. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin di sini ada juga teman-teman ya, bahwa kami tuh memiliki mendapat pengaduan luar biasa, tetapi berapa persentase yang itu kemudian dilakukan langkah-langkah untuk misalnya kita bisa memberi perlindungan pada korbannya. Kita juga mendorong untuk terungkap ya pelaku dan akar-akarnya. Itu hanya berapa persen coba. Nah, ini PR besar menurut saya dalam situasi predator digital yang sedemikian besar. Nah, tahun 2025 kita mengungkap ada 1.900 talent yang akan menjual melalui media sosial. Disebut aja di sini X ya, hingga Telegram. Nah, di antaranya adalah konten itu 19 anak ya, yang juga ada tawaran secara seksual di situ. Lalu ada 8 anak korban TPPO, mulai dari talent video porno, kemudian mereka direkrut ya dan dijadikan melalui komunitas-komunitas game online gitu. Lalu disebutkan juga di sini Free Fire dan Mobile Legends. Saya mungkin terlalu sangat terus terang karena ini tujuannya edukasi dan kewaspadaan serta menemukan ali ya kalau ada hal-hal yang bersifat gitu, tawaran-tawaran yang bersifat jual beli konten-konten tertentu, maupun dia diajak untuk melakukan konten tertentu dan ini menggiurkan. Nah, ini kita harus berwaspada bahwa itulah bagian dari predator dunia digital. Next lagi. Lalu yang kemarin, yang terbaru, ex Kapolres Ngada ini tidak menutup siapapun ya untuk melakukan tindakan predator itu. Nah, bukan hanya dia melakukan tindakan seksual, tetapi juga eh, eh, dia membuat video dan mengunggah ya kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Nah, ini yang juga membuat kami agak kebingungan kemarin itu, dan jujur sampai detik ini belum bisa melakukan outreach ya, penjangkauan kepada korban misalnya, karena kami harus mengawasi bagaimana siapa korban yang sebenarnya. Eksploitasi anak dalam grup fantasi sedara yang itu viral sekali waktu itu, berbasis digital gitu ya, pengalaman-pengalaman seksual dengan anak atau incest. Nah, next lagi, ini diantaranya tantangan kita kalau bicara predator di ranah digital dan aspek seksualitas. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin bilang bahwa dalam berbagai kasus itu ketika dianalisa, memang kami melakukan banyak sekali rekomendasi dan gap ya di antara mandat atas undang-undang maupun realitas pelaksanaan ya dari kementerian lembaga, kepolisian, misalnya aparat penegak hukum, lalu juga ada pihak-pihak dunia pendidikan ya, ataupun juga lembaga layanan dan langkah selanjutnya yang belum memenuhi aspek keadilan untuk korban. Itu yang paling tertinggi 33% itu ternyata kurangnya pengasuhan positif di level keluarga. Jadi oke, penegakan hukumnya KPAI banyak sekali berikan rekomendasi, tapi ternyata itu 23% dari hasil pengawasan kami dari 2024-2025 ya. Yang tertinggi itu adalah keluarga. Nah, ini yang saya kira sangat penting ya dilakukan pendalaman, kemudian diskusi dan menyampaikan kepada publik dan melakukan apapun yang terkecil untuk memberi dukungan pada parenting digital, berbasis digital ini seperti apa gitu ya. Nah, langkah yang dilakukan KPAI mengefektifkan keluarga dalam pencegahan dan mengefektifkan keluarga dalam penanganan, dan ini tentu semuanya kami sampaikan kepada pihak-pihak kementerian lembaga dan juga ketika kita mengadakan edukasi seperti ini ya. Next dulu ya. Oke, apa saja nanti di dalamnya. Nah, eh, ini yang kami diskusikan dengan Kemenko PMK bahwa parenting digital itu bukan hanya menjadi sebuah model-model pola asuh.
tetapi harus dijadikan strategi pencegahan predator. Ya, atau tindak kekerasan maupun apa tindakan yang apa eh, tidak atau tidak belum tidak ramah lah terhadap anak gitu ya. Nah, parenting digital ini menekankan apa? Bahwa orang tua harus aktif menjadi mediator, memediasi. Bahwa orang tua berdialog secara rutin gitu ya tentang game, media sosial, pertemanan online. Ini baru strategi gimana ya supaya active mediation orang tua berdialog tentang media sosial ini atau tentang game gitu, tentang pertemanan online anak-anakku sekalian itu dinaikkan menjadi program strategis. KPAI melakukan itu, sedang mendorong itu. Co-use menggunakan internet bersama, family digital agreement. Ayo, di sini mudah-mudahan ya kita, terutama saya sebagai ibu, durasi penggunaan gawai, aplikasi yang boleh digunakan, aturan berbagi foto, penguatan kepercayaan. Ya, jadi dengan anak atau kita di dalam keluarga itu memang harus trust gitu, bukan karena takut, bukan karena apa namanya bohong-bohongan gitu di depan iya, di belakang melanggar, tapi memang membangun sebuah kepercayaan dan itu langkah yang di awal sampai dilakukan itu harus dimulai dengan membangun kepercayaan itu. Nah, materi literasi digital yang diperlukan itu untuk anak, untuk orang tua itu tentu ada yang sama dan ada beberapa yang harus lebih dikuatkan. Misalnya privasi digital, data pribadi yang tidak boleh dibagikan, pengaturan privasi akun. Makanya di di PP Tunas itu bagaimana sih akun-akun ini yang masih bisa, yang beresiko, yang tidak gitu ya, dan akun ini akan tertolak dengan sendirinya. Mengenali grooming, nah ini untuk semua saya kira modusnya bisa pertemanan, permintaan foto pribadi, ajakan bertemu langsung. Tetapi kita harus mampu mengidentifikasi mana yang sesungguhnya untuk yang untuk baik itu tingkat pendidikan ya sesama sekolah gitu sharingnya sesama ilmu pengetahuan atau ranah hiburan yang itu tidak berkaitan gitu dengan kerugian atas diri kita ya atau mendekati pada aspek-aspek hubungan apa seksualitas gitu dan kepentingan-kepentingan yang merugikan. Nah, ini harus kita kenali persetujuan, konsen, hak atas tubuh sendiri, batasan interaksi digital dan pelaporan ya, baik itu cara memblokir akun, cara melapor kepada orang tua, guru. Nah, jejak digital, pemanfaatan internet secara positif untuk orang tua, ini terutama risiko eksploitasi itu apa? Pengasuhan digital dengan komunikasi itu bagaimana? Pengawasan proporsional, penggunaan parental control dan penanganan ketika anak menjadi korban. Sebetulnya antara gitu ya parenting digital, kemudian materi literasi digital ini harus seimbang dengan pola-pola yang menjadi kemarin kami baru saja berdiskusi lanjut dengan Kemenko PMK yang ini tentu sudah ada program sebagian, tetapi saya kira kita ada atau tidak ada program pemerintah, konteks ini harus kita miliki dan dijalankan gitu ya untuk memperkuat pencegahan. Ya, next lagi. Nah, teman-teman sekalian, kalau uh, peran negara KPAI di sini dalam pengawasan dan tentu baik itu aspek pencegahan, penanganan ya, kemudian kerjasama antar negara masih melihat pemetaan nasional dan konsolidasi ekosistem digital yang berkeadilan dan inklusif ini masih harus kita tingkatkan lagi. Mengapa demikian? Karena kita jangan lupa ya ada pendekatan demografi misalnya, bagaimana teman-teman di daerah 3T, ya bagaimana misalnya mereka yang penyandang disabilitas gitu ya. Lalu pemetaannya yang sudah cakap dengan yang belum aman, berdigital. Ini yang selalu ingin KPAI buka secara transparan dan kaitkan dengan program nasional baik RPJMN, RPJPN gitu ya, maupun program-program singkat yang itu bisa berkelanjutan. Kemudian sinkronisasi dan koordinasi peran pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan digital. Nah, ini dari Komdigi, dari Cyberpol gitu ya, dari pengaduannya itu bisa melalui KPAI, bisa melalui SAPA 129 Kemen PPA gitu ya. Teman-teman rekan sekalian juga sangat mungkin untuk melakukan itu. Dan mungkin slide terakhir, ini slide-nya hilang. Sebentar Bu, tadi tampaknya ini sudah terpental. Mohon maaf. Iya, ya.
Oke. Saya sambil menunggu sambil lanjut ya, bahwa eh, penguatan perspektif ya, lalu infrastruktur, penegakan hukum, sistem digital melalui internalisasi perlindungan anak oleh penyelenggara sistem elektronik itu juga belum sepenuhnya dilakukan dan belum seluruh platform digital maupun medsos yang ada itu sudah terperiksa dan sudah memenuhi aspek perlindungan ya, sehingga ini yang terus kami dorong, baik melalui upaya regulasi maupun juga kolaborasi ya. Kenapa harus ada kolaborasi? Tidak langsung dihakimi aja platform itu tutup, platform ini tutup segala macam. Nah, bahwa kita semua tetap harus melihat ya bahwa ada ruang-ruang yang itu bisa diperbaiki, bisa ya memberi dukungan kepada anak-anak, tetapi gitu tentu saja yang berisiko tinggi, yaitu yang harus lebih dikuatkan. Dan saya sih selalu mendorong bukan hanya sanksi administrasi gitu, tetapi ada juga yang sudah masuk dalam aspek pidana misalnya. Itu juga langkah-langkah yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan meningkatkan efektivitas kerjasama regional dan global. Nah, tentu kami melihat bagaimana kerjasama Indonesia misalnya untuk konten-konten ya yang agak sulit nih dilakukan melalui penelusuran digital oleh kepolisian, Cyberpol misalnya, maupun kerjasama dengan berbagai kepolisian antar negara. Nah, ini yang harus lebih diefektifkan kerjasama regional di tingkat ASEAN maupun di tingkat global, sehingga kalau kemarin ya kita kerjasama dengan FBI gitu, dengan Australian Federal Police, lalu beberapa apa lembaga seperti NCMEC misalnya, lalu banyak sekali ya lembaga-lembaga yang concern gitu untuk lebih mendukung bagaimana internet sehat dan bisa bisa lebih membuat mereka sinkron sinergi dengan tata hukum di Indonesia. Ini yang sebetulnya terus dilakukan oleh pemerintah. Baik, terakhir langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagaimana mandat Perpres 87 sudah dibuka belum itu? Halo. Oke. Ini yang terakhir, baik pencegahan, penanganan, dan kerjasama, saya kira fokus kita ini ingin pada pengendalian risiko, ya, pengurangan kerentanan, penguatan penanganan atas penyalahgunaan TIK terhadap anak, penguatan layanan bagi anak korban penyalahgunaan TIK, pengembangan kemitraan dan kerjasama internasional. Jadi dengan hadirnya turunan undang-undang, lalu kita sebagai para pegiat, ya teman-teman, kerjasama dengan kami misalnya temuan-temuannya itu masih meresahkan gitu ya, dan selalu ingin kita sampaikan untuk misalnya program pembangunan baik hari ini maupun masa yang akan datang itu berdasar pada situasi mutakhir yang kita hadapi. Untuk itu ICT Watch dan teman-teman tentu tetap menjadi mitra yang harus menyuarakan ini, maka insya Allah anak-anak kita akan tetap menikmati berselancar ya di dalam digital, sekaligus mereka juga memperoleh perlindungan dan juga jaminan keamanan dalam kehidupan di dalam ranah digitalnya, itu yang kita harapkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Nanti bisa kita tanya jawab bagaimana misalnya bentuk konkret kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi konteks pengawasan itu sudah punya beberapa hal, tapi masih ada ruang-ruang yang perlu kita tingkatkan lagi, kita perlu perkecil lagi gapnya gitu ya antara penyelenggara dengan pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai Marliati Solihah waktunya. Jadi sekarang kita mengetahui ya bagaimana sudut pandang regulasi negara kita terhadap ruang digital dan juga bagaimana kasus yang terjadi pada child grooming atau kasus-kasus pada eksploitasi anak di ruang digital. Untuk selanjutnya, tadi sebenarnya masih sudah ada teman-teman yang bertanya di kolom chat, namun nanti kita untuk sesi tanya nanti kita setelah Kak Ovi
menyampaikan materi ya teman-teman. Kemudian aku sampaikan juga tadi ada Doorpress buku. Ini ditulis sendiri oleh Bu Ai Mariati Solihah. Benar ya Ibu? Iya, ya saya nulis pribadi loh ya, bukan buku KPAI. Oke Ibu, mungkin boleh diceritakan sedikit aja Ibu bukunya seperti apa mungkin biar teman-teman bisa lebih antusias lagi. Ya, saya kemarin ikut Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, 3 bulan setengah di karantina. Dan di situ berbicara sumber daya manusia unggul ya di tahun 2045 dikaitkan dengan eh, ketahanan nasional. Nah tentu kalau biasanya saya secara parsial sistem masuk dalam pembangunan itu saja gitu ya bicara ketahanan anak apa perlindungan anak dan akan menuju pada bonus demografi. Ternyata ketika kita punya lanskap politik, sosial budaya dan bahkan ketangguhan kita sebagai bangsa di antara bangsa-bangsa lain kontribusi yang sangat besar itu bagaimana anak-anak juga harus memahami dunia digital sekaligus terlindungi. Nah, ini yang menjadi PR besar gitu. Nah, di buku itu saya merefleksikanlah beberapa yang menjadi keluhan dan temuan ya, terutama problem di data kita. Terjadi gap literasi, mau gimana ngomong Indonesia, teman-teman 3T di sana pengetahuannya, lalu edukasinya gitu. Mungkin Mas Abel harus pergi ke tempat-tempat yang bisa diedukasi gitu loh kita ini biar setara pengetahuannya itu yang sedang dipikirkan dalam buku ini dan terutama kerjasama internasional ya karena pasti ada perbedaan misalnya kalau di Australia itu anak di usia 16 tahun ke atas itu mengenal konsensual dalam apa relasi seksualitas gitu ya. Tapi kan di Indonesia tidak bisa demikian gitu. Sampai 18 tahun itu mereka tetap tidak menganut konsen dan disebut sebagai korban ketika itu terjadi. Nah, bagaimana menyatukan apa mensinkronkan gitu ya, biarlah ini menjadi tata nilai yang berlaku di setiap negara, tetapi dalam konteks proteksi dan jaminan keamanan kita bekerja sama betul dengan Australia supaya terbebas dari situasi anak-anak korban eksploitasi seksual, misalnya ya, korban konten-konten pornografi dan lain sebagainya. Ya, itulah sedikit, jangan di-spill semua dong. Baik Ibu. Nanti bagi teman-teman yang mungkin pengen tertarik dan juga pengen baca juga, silahkan teman-teman antusias nanti akan kita umumkan di Instagram ICT Watch. Juga nanti bagi teman-teman yang hari ini bisa upload story dan aktif, nanti silahkan tag di Instagram Internet Sehat ID. Nanti kita pilih untuk mendapatkan Doorpress saldo digital sebesar 100.000. Begitu. Terima kasih Bu Air Meh. Sama. Selanjutnya kita sambung ke narasumber kedua, itu dari Itspes, ada Kak Oviani Fatul Janah. Ya, halo Kak Abel. Halo Kak. Ya, Oke, silahkan Kak. oke. Terima kasih banyak Kak Abel untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Senang sekali hari ini bisa bergabung di Forum Internet Sehat ya bersama dengan Bu Ai dan juga tentunya teman-teman dari ICT Watch. Kayaknya ini sudah kedua kalinya nih bergabung di Forum Internet Sehat. Jadi mudah-mudahan bisa terus ada untuk mengedukasi masyarakat forum ini. Nah, untuk hari ini perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya Ovi, Program Manager di EKPAT Indonesia. Mungkin yang belum mengetahui tentang EKPAT Indonesia, kami ini adalah NGO atau Civil Society Organization ya yang bergerak di isu eksploitasi seksual anak. Jadi sebetulnya sangat pas sekali dengan tema hari ini gitu dan EKPAT juga bagian dari network ID Corp nih Indonesia Child Online Protection bersama dengan ICT Watch juga. Nah hari ini saya diminta sama ICT Watch untuk memaparkan tentang child grooming Bapak Ibu dan teman-teman semua khususnya ya dan juga kaitannya dengan eksploitasi seksual anak. Mungkin kata child grooming ini udah jadi nggak asing gitu ya semenjak ada kasus tentang ini ya, apa namanya, yang Aureli itu ya, Bapak Ibu kalau baca. Di sini ada yang baca buku Broken String, mungkin boleh tulis di kolom chat gitu ya, yang baca mungkin bisa kasih satu, berapa banyak sih yang baca buku Broken String ini gitu ya.
semenjak ada buku itu akhirnya narasi-narasi tentang child grooming ini jadi semakin marak dibicarakan ya, Bapak Ibu. Memang ini mungkin ada disclaimer sedikit, kalau misalnya baca itu agak nggak nyaman gitu, karena ini cerita nyata dari seorang selebritis yang ada di Indonesia, bagaimana dia di-grooming oleh pasangannya gitu pada saat itu sejak dia usia masih kecil. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sebenarnya apa sih child grooming itu, kemudian juga tahapannya, kemudian tanda-tandanya ketika misalnya anak mengalami child grooming, dan juga gimana sih ketika misalnya anak mengalami itu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan juga beberapa eh, portal pelaporan ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau misalnya mau melaporkan insiden child grooming atau eksploitasi seksual anak, nanti akan disampaikan juga. Nah, mungkin sedikit ini Bapak Ibu dan teman-teman semua pengertian ya tentang child grooming mungkin yang belum tahu. Jadi sebetulnya kalau kami di EKPAT itu gampangnya child grooming ini PDKT gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi biasanya pelaku ini melakukan child grooming itu untuk tujuan seksual gitu. Nah, kalau yang di kasus Broken String mungkin itu mulainya melalui offline ya, jadi pacaran dulu terus habis itu di grooming. Tapi sekarang ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, grooming itu bisa dimulai langsung dari online. Jadi jadi kenalannya melalui online, terus dibujuk rayu dengan pelaku, kemudian juga pelaku ini membangun hubungan dan kepercayaan gitu ya dengan korban, sehingga dia akhirnya nanti memanipulasi anak supaya ingin melakukan keinginannya gitu. Termasuk misalnya kayak membagikan video seksualnya, foto seksualnya, dan sebagainya. Nah, ini biasanya terjadinya seperti apa sih? Kayak pelaku kadang tuh pura-pura dulu gitu ya menjadi teman atau orang yang dipercaya. Jadi nggak langsung minta video atau foto, tapi benar-benar membangun koneksi gitu dengan si anak sebagai teman atau orang yang dipercaya. Kemudian mulai ngajak chat, kemudian juga bagi-bagi hadiah gitu ya ke anak-anak ini, dan juga memberikan pujian-pujian, dan akhirnya anak dekat dengan pelaku ini, kemudian baru tuh perbincangan-perbincangannya mengarah ke seksual. Jadi child grooming ini sebenarnya seperti pintu masuk gitu ya ke aktivitas-aktivitas seksual atau eksploitasi seksual yang selanjutnya yang nanti bentuk-bentuknya akan saya informasikan juga gitu. Nah, ini juga penting dipahami bahwa grooming itu sekarang tidak selalu dari pertemuan langsung, tapi banyaknya di dunia online dengan misalnya mengirim foto atau video gitu ya, dan juga misalnya meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu di depan kamera gitu ya, itu udah juga bagian dari child grooming. Nah, juga sekarang prosesnya nggak lama nih, Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu offline itu ya perkenalannya lama gitu ya, tapi kalau sekarang dengan adanya online ini, proses grooming jadi lebih cepat dengan adanya tekanan dan juga manipulasi. Bahkan di kasus-kasus eksploitasi seksual anak online gitu ya Bapak Ibu, ada yang orang ini pelaku predator gitu ya, langsung nelpon anak tapi langsung menunjukkan alat kelaminnya gitu. Sehingga ada momen bisa nge-screenshot si alat kelamin pelaku dengan wajah anak gitu ya, sehingga itu jadi konten seksual yang bisa dilakukan untuk memeras si anak, akhirnya anak diperas untuk melakukan aktivitas seksual lanjutan, atau misalnya diperas untuk memberikan uang gitu. Nah, yang bahayanya juga Bapak Ibu semua, jadi child grooming dan eksploitasi seksual anak online ini bukan lagi cuman masalah isu perlindungan anak aja, tapi motifnya bukan cuman melampiaskan seksual aja sekarang, tapi motifnya adalah uang gitu Bapak Ibu. Jadi makanya semakin marak nih pelaku-pelaku melakukan ini karena mereka ingin mendapatkan uang dari proses child grooming dan juga melakukan eksploitasi ke anak gitu. Jadi sekarang tuh sangat terorganisir bahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ada kepalanya gitu ya, ada yang ngerekrut, ada yang staff-staffnya gitu. Jadi sekarang sudah menjadi organized crime gitu si child grooming dan eksploitasi seksual anak. Nah, ini sedikit tahapan gitu ya, bagaimana pelaku melakukan grooming online untuk tujuan seksual. Yang pertama, biasanya pelaku ini mengumpulkan informasi terlebih dahulu nih, anak-anak yang mungkin rentan yang dia bisa jadikan korban gitu. Jadi dia kumpulkan juga jejak digitalnya, misalnya anak ini suka
main apa sih gitu ya, suka hobi apa sih, supaya ini jadi bahan untuk nanti si pelaku ngobrol sama anak-anak itu, sekolahnya di mana, kelas berapa dan sebagainya. Jadi proses pendekatannya itu akan lebih relevan gitu ya ketika si pelaku mengetahui jejak digital dan karakteristik si anak ini. Kemudian setelah udah tahu, pelaku itu biasanya melakukan komunikasi yang coba meyakinkan menjadi teman yang baik, terus teman curhat, dan juga support system lah untuk selalu ada untuk si anak. Kemudian ada fase rahasia dan isolasi. Ketika misalnya pelaku itu sudah mempunyai kenyamanan gitu ya, anak ini sudah punya kenyamanan dengan pelaku, maka si pelaku ini membuat kesepakatan rahasia yang mungkin misalnya kayak gak jangan ngomong hubungan ini ya sama mamah kamu gitu misalnya. Ini hubungannya kita aja yang tahu, kalau bahasa anak muda biasanya Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa hubungan ini kita aja yang tahu supaya anak-anak ini jauh dari pengawasan orang tua atau pendampingnya gitu. Nah, kemudian setelah isolasi, biasanya pelaku ini baru mulai komunikasi ke arah seksual, yang dimana pelaku itu mulai terlebih dahulu gitu mengirimkan beberapa video seksual, kemudian foto-foto seksual, supaya anak juga ingin mengirimkan kembali gambar-gambar tersebut. Nah, sebenarnya ini yang paling bahaya gitu ya, karena ketika anak sudah mengirimkan foto atau videonya kepada pelaku, itu sudah menjadi jejak digital dia yang akan sangat sulit untuk dihapus nih Bapak Ibu dan teman-teman semua, sehingga kita perlu sangat mencegah ini ya Bapak Ibu untuk memberitahu ke anak kita jangan memposting foto sensitif, foto pribadi ke siapapun gitu, karena ketika itu udah keluar itu bisa di screenshot, bisa di save gitu ya, sehingga itu bisa menjadi bahan untuk pelaku itu mengancam anak-anak gitu. Jadi sangat penting untuk mengajarkan anak-anak tentang jejak digital dan juga menjaga informasi pribadi mereka. Nah, ini juga seperti yang tadi saya infokan bahwa bujuk rayu atau PDKT grooming itu Bapak Ibu itu akan bergerak gitu ya ke eksploitasi yang lain gitu. Biasanya dari dia bujuk rayu menjadi teman, dia akan mulai melakukan sexting tadi ya, obrolan berbau seksual. Kemudian ketika pelaku udah punya nih foto dan video si anak, ini akan menjadi bahan dia untuk melakukan pemerasan terhadap si anak ini. Dan hingga sampai melakukan juga live streaming gitu. Ada juga kasus-kasus di mana ketika anak sudah sudah ada di bawah tekanan gitu ya, dia akan melakukan apa saja untuk pelakunya, sehingga si pelakunya ini bisa mengadakan live streaming ke pelaku yang lebih banyak gitu, dengan menyuruh anak ini untuk melakukan aktivitas seksual, dan lagi-lagi motifnya biasanya adalah uang gitu Bapak Ibu semua. Nah, ini yang sering saya bilang tadi, kenapa motifnya uang, juga di sini ada data nih Bapak Ibu semua, bahwa kalau menurut PPATK ya, itu eksploitasi seksual anak ini di tahun 2025 transaksinya itu sampai 130.000 Bapak Ibu, dan sampai menembus 127 miliar gitu. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya ya Bapak Ibu. Ini bukan kabar baik gitu ya, karena ini adalah korban-korbannya anak-anak gitu. Bahkan saya pernah ngobrol juga dengan PPATK, itu dalam 9 bulan itu bisa 5M gitu mendapatkan ini. Tapi sekarang alhamdulillahnya juga yang aliran transaksi yang kaitannya dengan eksploitasi seksual anak online. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan ada organized crime seperti ini, itu silakan bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Kemudian ini salah satu contohnya, mungkin saya juga diinfokan untuk memberikan contoh gitu ya terkait dengan eksploitasi atau child grooming yang ada di dunia maya gitu. Salah satunya adalah di aplikasi chatting dan juga game online. Jadi ini adalah salah satu kasus di mana pelaku itu mulai membangun hubungan dengan anaknya melalui game online nih Bapak Ibu. Jadi sekarang nggak cuma di sosial media aja, bahkan marak di game online. Dan dengan adanya
interaksi melalui game online ini, artinya semakin banyak anak yang anak laki-laki, nggak cuma perempuan yang jadi korban gitu. Karena kita ketahui ya bahwa banyak banget anak laki-laki yang suka main game. Jadi sekarang korban laki-laki itu juga akhirnya banyak, tapi seringkali tertutup karena seringkali anak laki-laki ini nggak lebih pandai bercerita gitu ya dibanding misalnya korban-korban perempuan. Kemudian dari dia berkenalan di Free Fire, dia diiming-imingi, dibujuk rayu dengan diamond ya. Diamond ini seperti mata uangnya di Free Fire itu. Kemudian dipindah ke WhatsApp gitu setelah kenalan di Free Fire ke WhatsApp, dan dia diminta untuk melakukan video seksual gitu, diminta kirimin foto dan juga video telanjang, dan itu dikasih diamond sebesar sekitar 100.000 Bapak Ibu. Nah, ini jadi mulainya dari game online, sekarang menjadi salah satu yang marak ya digunakan oleh pelaku. Kemudian ini adalah beberapa ciri-ciri anak yang mengalami child grooming. Biasanya anak-anak ini lebih tiba-tiba punya hubungan yang sangat dekat nih dengan orang dewasa yang usianya cukup jauh gitu ya. Terus dia sering membela, membicarakan dan juga memuji sosok dewasa ini gitu ya. Terus juga dia sering menghabiskan waktu bersama pelaku sampai mengabaikan tanggung jawab dan juga kegiatan rutin dia. Jadi kalau misalnya anak-anak udah nggak mau melakukan kegiatan rutin, mungkin perlu diwaspadai gitu ya Bapak Ibu. Terus juga nggak mau main nih sama teman-temannya, lebih main sama handphonenya gitu ya, atau sama si orang dewasa ini. Terus tiba-tiba anak kok punya uang, anak kok punya hadiah gitu ya. Nah, itu juga perlu kita waspadai gitu ya. Jangan seneng ya Bapak Ibu dan teman-teman ketika anak punya uang kita malah seneng. Enggak, itu harus salah satu yang kita waspadai, takutnya dia mengalami child grooming gitu. Terus juga anak mulai tertutup, nggak mau cerita. Tadi yang saya sampaikan juga ada fase isolasi gitu ya. Jadi kalau misalnya anak nggak mau nge-share handphonenya sama sekali ke orang tua, itu juga jadi tanda-tanda. Dan dia mengalami perubahan perilaku gitu, bisa marah, sensitif, dan juga menarik diri dari lingkungan. Nah, terus ini kenapa sih anak jadi rentan? Karena dia belum matang secara emosi, butuh validasi gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua atau orang terdekat anak perlu sering-sering memuji mereka nih, Bapak Ibu semua. Dan juga kurang kehangatan dan perhatian dari orang tua. Kalau dari pengalaman kami di Ekpat, seringkali korban kekerasan dan eksploitasi seksual itu adalah anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua, yang tidak ada kehadiran orang tua di dalam rumahnya gitu. Jadi ini juga menjadi sangat penting, dan dia juga aktif di dunia online gitu. Jadi kenapa dia rentan? Karena dia aktif di dunia online. Walaupun awalnya mungkin dia nggak mencari-cari atau sekedar main aja, tapi karena dia ada di sosmed, ada di game online, itu membuka kesempatan pelaku untuk mendekati dia gitu. Kemudian ini ada sedikit tips tentang apa sih yang perlu kita lakukan Bapak Ibu ketika anak-anak ini menjadi korban. Yang pertama, perlu tenang dan dengarkan anak ya Bapak Ibu, jangan menyalahkan. Ini juga yang sering kita dapat, anak-anak itu takut ngomong sama orang tuanya ketika dia menjadi korban. Anak-anak lebih suka ngomong sama misalnya kakak pendampingnya kayak gitu. Nah, ini mungkin perlu juga diketahui bahwa eksploitasi seksual anak, child grooming itu berpotensi terjadi oleh semua anak gitu Bapak Ibu. Jadi ketika itu terjadi pada anak kita yang memang rentan gitu. Jadi perlu di-accept gitu ya, diterima, dan jangan disalahin gitu anaknya. Mungkin bisa refleksi bahwa oh mungkin memang saya yang kurang hadir seperti itu dan sebagainya. Jadi penting sekali untuk tidak menyalahkan anak, supaya anak bisa benar-benar terbuka dengan kasus yang dialaminya. Karena lagi-lagi anak juga terjerumus dalam situasi ini biasanya dengan faktor-faktor lingkungan atau orang tua yang akhirnya dia terjerumus ke sana gitu. Kemudian juga hindari interaksi dengan pelaku. Kalau misalnya ada kontak bisa langsung diblokir dan sebagainya. Jangan dibales chatnya. Simpen bukti ketika misalnya udah ada foto seksualnya tersebar, atau misalnya chat-chat yang pelaku minta kirimin foto seksual, itu disimpan buktinya, apapun itu berupa foto, email, atau chat gitu, itu perlu disimpan untuk bahan laporan. Kemudian juga bisa amankan akun, mungkin supaya misalnya nggak dihack ya, takutnya pelakunya juga misalnya tahu password anak dan sebagainya, jadi perlu diamankan lagi akun dan perangkat anak. Jangan lupa dilaporkan di platform digital juga, supaya ketika Bapak Ibu melaporkan ini ke platform digital, itu jadi sinyal juga nih bagi platform digital bahwa
si akun ini atau misalnya nomor telepon ini atau username ini tuh punya behavior atau perilaku yang nggak baik gitu. Kemudian jangan lupa laporkan ke pihak yang berwenang. Kemudian kalau misalnya ini berkaitan dengan pendidikan bisa ke libatkan sekolah juga. Nah, ini mungkin ada beberapa tempat pelaporan nih Bapak Ibu bisa di screenshot gitu ya atau dicatat. Jadi kalau misalnya anak mengalami child grooming atau misalnya eksploitasi seksual online, bisa menghubungi EKPAT, bisa lewat website kita atau DM di Instagram. Jadi kalau boleh mungkin abis ini bisa follow Instagramnya EKPAT Bapak Ibu ketika misalnya nanti ada kasus-kasus terkait dengan isu ini bisa coba konsultasi dengan kita. Kemudian dari Kemenkomdigi ini ada aduan konten kalau Bapak Ibu menemukan konten-konten pornografi anak gitu ya atau konten seksual anak di sosial media, di website, silakan bisa dilaporkan ke website ini. Kemudian ada layanan SAPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Kalau mau layanan yang lebih komprehensif gitu ya, misalnya layanan psikologis, mediasi, kemudian psikososial dan sebagainya bisa ke layanan SAPA atau ke UPTD PPA. Nah, UPTD PPA ini juga ada di setiap provinsi dan sangat membantu nih untuk korban-korban child grooming dan eksploitasi seksual. Kemudian juga KPAI di sini ada buai bisa juga melapor ke KPAI dan juga ke kepolisian. Ini juga ada pelaporan untuk konten-konten seksual anak. Jadi kalau misalnya ada konten seksual di sosial media, silakan bisa dilaporkan ke takeitdown.ncmac.org. Jadi nanti itu bisa dibantu di take down lebih cepat Bapak Ibu semua karena NCMAC ini sudah bekerja sama dengan berbagai platform sehingga dia bisa mendeteksi DNA fotonya gitu ya. Misalnya fotonya itu tersebar di Instagram. Nah, dia bisa juga men-take down foto yang sama di platform lain gitu. Di platform yang bekerja sama dengan NCMAC ya, tapi kurang lebih platform-platform besar itu udah bekerja sama dengan NCMAC juga. Nah, kalau Stop NCII ini websitenya sama dengan Take It Down, tapi ini lebih untuk yang dewasa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semua, kami EKPAT Indonesia ini adalah trusted partner dan juga mitra platform digital dari Meta, itu kayak Instagram, Threads, kemudian juga Facebook, juga Google, YouTube, X, dan juga TikTok. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada konten seksual yang tersebar di platform ini, kalau Bapak Ibu lapor ke EKPAT Indonesia, itu akan lebih cepat di take down. Kayak waktu itu kita pernah ada pengalaman salah satu foto anak di X ya waktu itu disebarkan. Dia coba nge-report sendiri nih Bapak Ibu dan teman-teman semua sampai bertahun-tahun itu nggak ke take down gitu. Tapi ketika lapor ke kita nggak lama nggak sampai 24 jam itu akun pelakunya langsung ke take down. Nah itu jadi bisa ke sini juga. Tapi itu ya Bapak Ibu ketika apa namanya sebuah akun di take down, sebuah konten di take down bisa tetap muncul lagi nih akun-akun dan foto-foto itu lagi di akun yang berbeda atau di platform yang berbeda. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, jejak digital itu sangat penting sekali untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya kembalikan ke Kak Abel. Oke, baik. Terima kasih Kak Ovi atas materinya ya. Kita jadi lebih tahu bagaimana kemarin dari salah satu public figure juga yang mengeluarkan buku Broken String ya Kak. Itu kemarin saya juga sempat baca sedikit-sedikit bagaimana mungkin sudut pandang dari korban sendiri itu uh, bisa mengeluarkan suaranya. Jadi kita lebih memahami dan mengetahui, mengenal bagaimana child grooming itu terjadi. Mungkin langsung saja teman-teman bagi yang mau bertanya, silahkan raise hand. Saya membuka pertanyaan untuk tiga penanya. Silahkan. Oke, mungkin yang pertama dari uh, Bapak Fadli Azhar.
Oke, langsung aja ya yang selanjutnya aja. Tadi sepertinya terpencet. Ada Mas Apri Kuncoro. Kalau saya nggak bisa ini tadi, Mas, sorry. Oh, oh ya, silakan Pak. Tadi kayak ada code of conduct untuk dibuka, terus seperti apa gitu. Oke, silakan. Oke, Mas. Mas Abi, jadi saya ini sebenarnya ini juga diinfokan mendadak oleh Mbak Prasasti untuk masuk ke sini gitu. Saya cuma ingin bagi bagi pengalaman saja. Jadi untuk sekaligus melaporkan sama tim ICT, saya cepat saja ya, supaya teman-teman itu bisa nanya nih. Saya nggak mau bertanya apa-apa. Jadi soal relasi pengasuhan ramah anak di pesantren dan juga kenapa pentingnya pesantren digital, ya kan? Supaya juga ada beberapa contoh baik, misalnya itu Sunan Derajat sudah ada Santriling untuk dapat untuk orang tua dapat itu memantau ini santri-santri yang itu lewat Santriling. Harus ada juga beberapa praktik baik juga. Harus apa relasinya kemudian supaya ini pengasuh itu bisa melakukan code of conduct, pendamping untuk melakukan code of conduct untuk ini mendampingi anak-anak. Makanya kemarin sempat sama Microsoft itu melatih literasi digital itu 58.000 ustadz juga itu 58.000 ustadz ini guru dan ini pengasuh itu sudah kita lakukan. Nah, cuman oke itu sebagai laporan awal ya. Harus nanti juga sama ICT Watch juga nanti ini kita akan kolaborasi nanti dalam waktu dekat di hashtag AI kan di perempuan berdaya. Oke, saya itu langsung ke intinya saja. Ya, jadi ada beberapa hal yang juga harus menjadi rentan, yaitu untuk alumni kan ini kan orang di pesantren itu kan kadang-kadang eh, belum mengenal dunia luar secara baik, ya kan. Sedangkan alumni-alumni pesantren ini kan dari habis remaja dia bukan status anak lagi kan, tapi kemudian perkembangan ini kemudian kan harus apa ya mungkin masih bersifat anak apa children kualitas psikologisnya itu masih harus terjaga atau seperti apa. Nah, maka ini kan juga agak rentan kemudian ketika dia bersentuhan dengan itu dunia digital. Nah, biasanya itu child grooming juga itu di di kalangan remaja itu juga ini terjadi. Nah, ini yang juga harus diperhatikan juga ini seperti apa dalam dalam pengalaman saya untuk selama tugas belajar 3 tahun ya kan di UIN itu ada ada salah satu indikator itu child grooming yang disebut tear strap, ya kan. Ini tear strap itu jadi gini, jadi laki-laki tuh apa sengaja itu menampilkan lekuk tubuh yang bagus yang baik, kemudian dia kemudian itu menjadikan ketertarikan ini tersendiri buat remaja-remaja di sekitarnya yang kemudian nanti dia untuk melakukan perkenalan apa dan lain sebagainya. Jadi dia seakan-akan itu menjual apa dirinya sendiri ini kemudian itu menciptakan ini ketertarikan untuk kemudian itu memuluskan itu melakukan apa child grooming. Itu saja info dari saya kira. Ini cepat ya. Terima kasih karena ini banyak sekali ini yang akan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fadli atas tadi sebenarnya lebih ke memberikan konfirmasi ya Pak dan juga informasi terkait beberapa case dan uh, pengalaman dari Bapak Fadli sendiri. Mungkin langsung saja ke teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mas Apri Kuncoro, silahkan Mas. Iya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Mas, silahkan. Baik, terima kasih Mas Abel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, teman-teman internet sehat. Saya Apri Kuncoro, aktivis disabilitas, seorang mahasiswa juga di Universitas Cakrawala. Saya merupakan penyandang disabilitas di sini hadir untuk menanyakan gitu kepada Ibu Ai atau Kak Ovi terkait fenomena maraknya pelecehan terhadap disabilitas. Sebenarnya tindakan konkret seperti apa sih dari mungkin elemen sama yang ada di instansi pemerintahan untuk
mencegah maraknya tindak pelecehan ini, terutama yang sering jadi korban di sini adalah teman-teman disabilitas. Dan saya minta pendapat dari panjenengan berdua terkait banyaknya fenomena anak disabilitas yang juga aktif di media sosial, terutama perempuan gitu. Bagaimana peran kita sebagai orang tua, kemudian tenaga pendidik, mengedukasi anak, terutama yang mereka itu jenis disabilitasnya seperti Graita atau autism itu kan biasanya perlu penanganan ekstra gitu. Dan zaman sekarang seolah akses media sosial itu bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun dan bisa dipelajari dalam waktu singkat. Nah, bagaimana pendapat Ibu sebagai mungkin orang tua dan perempuan gitu terkait fenomena ini gitu agar tindak kekerasan terhadap disabilitas perempuan ke depannya bisa terkurangi. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi, salam inklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Apri. Kita tampung dulu. Selanjutnya, tadi yang sepertinya sudah aktif dari awal ada Kak Agustina Magda. Silahkan Kak Magdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya terima kasih pada Teh Ai sama Mbak Oi atas pemaparannya. Izin kami selaku dari penasihat dari advokat ingin menanyakan sebenarnya apa kendala pembuktian digital yang paling sering membuat pelaku lolos dari jeratan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS. Dan tentunya kami mau bertanya, ini sharing ya, Teh. Sebenarnya bukti digital yang paling valid itu untuk pembuktian di mata hakim saat ini apa ya, Teh? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Kemudian berikut ya Kak Ovi dan Bu Ai Mariati Solihah, Bu Ai untuk silahkan dijawab. Mungkin aku rangkum sedikit lagi, yaitu tadi yang pertama ada dari Pak Fadli Azhar yang memberikan case ya, mungkin lebih ke kira-kira bagaimana tanggapan dari Bu Ai dan juga Kak Ovi terkait case bagaimana alumni pesantren itu uh, yang mempunyai case memberikan beberapa lika-liku tubuhnya di sosial media. Kemudian ada Kak Apri Kuncoro yang mana bagaimana sih peran ortu dan juga tenaga pendidikan untuk mengedukasi anak disabilitas dalam eh, kasus-kasus child grooming atau kasus-kasus yang terjadi di ruang digital. Terus kemudian ada Kak Agustina yang mana apa sih bukti nyata atau suatu bukti nyata yang bisa kuat dan lolos di mata hakim begitu. Mungkin yang pertama dari Bu Ai, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ya respon teman-teman sekalian. Mungkin sore makin panas nih Mbak Opi nih. Jadi saya juga membaca yang di chat ya. Eh, Pertama, terima kasih informasi dari Mas Fadli, ini juga kolega saya di Kementerian Agama, bahwa sudah ada beberapa upaya ya yang dilakukan, baik itu apa edukasi berbasis digital maupun juga pelaporan kasus. Nah, ini yang kerap kan tidak menggunakan HP nih, misalnya anak-anak di dalam pondok. Tetapi itu kan bisa dilakukan oleh keluarga gitu ya. Lagi-lagi PR-nya masih bagaimana meyakinkan anak bisa bercerita pada keluarga, lalu keluarga bisa menindaklanjuti lapor ke pesantren gitu ya, dan juga bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, diantaranya
Kementerian Agama baik di kota, kabupaten, provinsi maupun di kementerian. Nah, yang selanjutnya ini mungkin problem yang harusnya kita kemukakan secara utuh ya. Apakah yang dimaksud anak-anak yang sudah menjadi dewasa ini tanpa literasi atau mereka rentan gitu ya disasar menjadi korban, atau sejumlah pengetahuan informasi dan literasi yang memang belum mereka peroleh di pondok. Nah, kalau itu kerap terjadi dan ada data-datanya, maka menurut saya ini menjadi hal yang harus segera kita tindak lanjuti gitu. Mungkin kalau kategori anak misalnya di usia sebelum dia keluar dari madrasah aliyah gitu ya, itu kita sangat memungkinkan untuk bisa mendorong sama-sama bahwa ini dalam lanskap pendidikan ya, baik itu di umum maupun di eh, keagamaan. Nah, bagaimana ya fase dewasa? Saya kira Biro SDM kemarin yang mengembangkan sumber daya manusia terkait literasi digital itu sangat terbuka ya, memberikan dukungan program-program pada kementerian lembaga dari Komdiji. Jadi sangat mungkin kita advokasi dan lalu basis data yang jelas serta hal-hal yang misalnya ada case-case tertentu yang ini sangat penting untuk kita ketahui, dan saya juga menjadi sangat terinspirasi gitu ya bahwa memang dari tujuan proteksi tidak menggunakan pesantren ada gap tuh secara literasi, begitu mereka akan keluar, dan ini penting gitu ya dilakukan langkah-langkah edukasi literasi maupun keamanan digital bagi mereka. Kita lihat nih korban online scam untuk tenaga kerja ke mana beberapa negara ya terutama Kamboja itu S1 gitu ya, bukan orang yang mungkin tidak sekolah gitu atau tidak mengerti digital gitu, bahkan mereka mungkin punya pemahaman digital sendiri. Nah, hal-hal inilah saya kira menjadi satu kesatuan baik itu konteks ketenaga kerjaan lalu perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi maupun literasi digital pada umumnya Komdiji gitu. Kang Mas Adri Kuncoro. Ini saya terima kasih sekali Mas Apri bahwa suara-suara yang memberi dukungan pada Indonesia memiliki kekuatan ya dari digital yang inklusif, yang berkeadilan ini uh, disuarakan gitu. Jadi termasuk dari saya bilang bagaimana PP Tunas ini memiliki turunan berikutnya, yaitu perlindungan kepada anak-anak yang mengalami disabilitas gitu. Dan ini terus dilakukan penggodokan gitu ya, bahwa data-data pelecehan, perundungan ya, kemudian kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak disabilitas ini jauh lebih tinggi. Dan mungkin di antaranya mereka yang aktif sebagai yang bersuara, yang menjadi aktivis pun tidak luput nih gitu ya Mas Apri Kuncoro, kalau memiliki misalnya pengalaman itu betul-betul kita bisa belajar dalam konteks apa itu terjadi, situasi tidak ramah digital itu gitu, dan itu yang akan dijadikan satu bentuk-bentuk baik itu kebijakan ya maupun program strategis. Nah, kami melihat di unsur proteksi ini belum menjadi satu internalisasi itu Mbak Opi di PP Tunas itu, sehingga memang saya mengatakan ke PMK waktu itu, Kementerian PMK, bahwa PP Tunas harus memiliki aturan tersendiri untuk perlindungan yang inklusi, termasuk bagaimana kita mengintervensi algoritma di dalam desain platform tersebut yang ramah pada disabilitas. Gitu Mas Apri, saya jujur aja terbuka ini dalam konteks perencanaan dan masih masuk dalam penggodokan untuk regulasi baru gitu ya. Tetapi bagaimana kalau yang sudah terjadi? Kalau gitu Bu Ai, kita jadinya memakan korban terus. Nah, ini yang kemudian diperkuat gitu pada aspek intervensi platform digitalnya, sehingga bisa menurunkan tuh tensi-tensi risiko gitu ya yang dialami kalau dulu kan berkembang aja, yang mau register mau usia berapapun gitu dengan dia punya akun, mau awalnya memalsukan akunnya, mau memalsukan identitas dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai bisa diatur gitu ya, dan dia tertolak sendiri, walaupun saya juga harus berhadapan dengan pihak-pihak yang Bu Ai itu kan masih bisa dimanipulasi dari dulu, sebelum PP Tunas ada juga sudah dimanipulasi. Tetapi hari ini adalah konteks
pembenahan yang dilakukan, mari penyadarannya gitu ya, lalu diketahui oleh orang tua, dan minimal ketika anak minta akun saya dong, mam, ayo dong, kamu ini mau ngambil apa? Kalau tahu dia ngambil X misalnya ya, itu kan orang tua bisa bisa langsung mengatakan tidak mau untuk dijadikan apa bisa menjadi akunnya yang bisa meregister ya yang beresiko begitu. Nah, ini salah satu contoh. X konon sudah mulai berbenah juga ya. Jadi sudah diperiksa dan sudah mematuhi gitu beberapa regulasi kita. Oke, berikutnya Mbak Agustina. Wah, ini saya juga masih belajar, Mbak, kalau dalam konteks alat bukti, barang bukti gitu ya. Tetapi kita dikatrol betul oleh Undang-Undang TPKS bahwa yang berbasis elektronik itu betul-betul bisa menjadi alat bukti kita. Gitu ya. Nah, apa itu? Bisa semuanya, baik itu berbentuk transaksi elektronik, konten gitu ya, maupun jejak jejak rekam digital. Itu saya punya pengalaman soalnya ya. Ada seksorsion tuh minta bayaran gitu, ada atau minta apa namanya janji ketemu gitu dan lain sebagainya, itu terlihat tuh di kronologi, oh bahwa memang ini predator, bukan kita juga yang menunjukkan gitu. Kebetulan ini yang sedang saya tangani dia juga menunjukkan ketelanjangan ya, tapi kan bisa dirunut gitu dari dia sampai menyimpan dikirimkan nomor rekening, diminta sekian puluh juta. Nah itulah yang menurut kami dan dijamin oleh undang-undang. Don't worry gitu ya, mari kita advokasi nih Mbak Agustina, itu menjadi data otentik untuk KS. Nah, bagaimana dengan eksploitasi konten pornografi dan child grooming dan lain sebagainya? Kalau dikaitkan dengan KS, ada 9 bentuk KS gitu, itu ada hubungannya lolos. Itu saya bisa pastikan ya. Tapi ini judi online sifatnya. Nah, ini yang masih saya juga harus banyak belajar nih. Ini masih sifatnya pinjaman online penipuan. Kita bekerjalah dengan koordinasinya dengan PPTK gitu ya, dan memang dengan kepolisian. Itu beberapa hal, tetapi saya melihat kita sudah punya upaya, baik itu Undang-Undang ITE maupun Undang TPKS, sudah mulai berpihak pada korban, tetapi tetap dipegang oleh Anda sebagai advokat tentu yang memiliki perspektif perlindungan anak dan berpihak pada korban ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ai atas tanggapan dan jawabannya. Langsung saja ke Ovi. Tadi menarik tadi ya. Silahkan, monggo dijawab. Ya, terima kasih Kak Abel, terima kasih Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya. Tadi mungkin saya agak lupa nama-nama yang menanya ya, tapi saya ada catat beberapa. Satu yang terkait dengan pesantren itu, mungkin memang kita sebenarnya perlu juga ya memang literasi digital yang menggunakan perspektif agama mungkin ya. Jadi kayak literasi digitalnya ini perlu ada juga mungkin mencantumkan hadis-hadis atau misalnya ayat-ayat kalau dalam konteks Islam ya. Atau misalnya juga dari agama lain gitu. Kayaknya dulu kita juga pernah sama ICT Watch itu bawa kayak tabayun gitu ya. Ini kan tabayun sebenarnya verifikasi cek fakta gitu ya. Jadi kita mungkin literasi digitalnya di pesantren perlu juga nih dengan membawa perspektif agama juga supaya siswa-siswi pesantren itu lebih relate gitu ya dengan literasi digitalnya. Sama mungkin tadi merespon terkait dengan banyak laki-laki yang memamerkan tubuhnya gitu ya, Kak Abel tadi ya. Nah, ini juga sebenarnya kan bisa juga dengan pendekatan agama gitu ya direspon dengan misalnya kayak ya aurat laki-laki itu seperti apa, laki-laki yang harus misalnya menundukkan pandangannya dan sebagainya kalau ini dalam konteks pesantren. Kemudian juga di EKPAT ini Kabel dan Bapak Ibu semua kita tuh punya program namanya Boys Initiative. Jadi memang kita harus accepting juga bahwa anak laki-laki itu atau laki-laki itu juga punya kelemahan dan butuh didengar juga gitu. Jadi mungkin di dalam pesantren itu ada juga nih safe space atau ruang aman juga untuk anak laki-laki. Karena sekarang kekerasan seksual itu juga terjadi di laki-laki, cuma seringkali kita tuh menitik beratkannya ke perempuan gitu ya. Jadi si safe space ini tujuannya adalah untuk mendorong anak laki-laki untuk bercerita, untuk melaporkan juga gitu ya supaya
punya ruang juga gitu. Dan biasanya ruang untuk laki-laki itu lumayan beda nih, mungkin yang lebih informal dan lebih casual gitu ya, atau lebih fun gitu ya dibanding yang ruang tertutup gitu. Tapi intinya tetap perlu ada safe space untuk anak laki-laki, dan itu terus digaungkan untuk anak laki-laki juga bercerita dan juga melapor gitu. Nah, terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua mungkin terkait dengan disabilitas, kalau dari pemahaman saya mungkin perlu banget memang pendidikan-pendidikan yang sangat eh, kontekstual gitu ya, kayak tadi misalnya kontekstual pesantren dan juga kontekstual dengan disabilitas. Mungkin yang untuk disabilitas literasi digitalnya ini perlu banget, misalnya penuh dengan gambar, penuh dengan video, dan disesuaikan dengan jenis-jenis disabilitasnya ya. Kemudian mungkin bahasa-bahasanya yang lebih sederhana, dan juga perlu ada pengulangan gitu ya, Bapak Ibu, ketika misalnya pendidikan itu kan kita nggak bisa sekali gitu ya. Jadi mungkin dengan teman-teman disabilitas juga harus dilakukan terus-menerus gitu. Kemudian juga sebenarnya mungkin saya bisa merekomendasikan untuk anak-anak disabilitas itu yang punya sosial media, jangan lupa orang tua juga bisa melakukan supervisi secara langsung di sosial media tersebut gitu. Kayak misalnya kalau di Instagram atau di platform Meta, itu mereka punya supervision tools atau teens account, yang dimana akun anak-anak gitu ya dengan orang tua itu terkoneksi. Jadi orang tua bisa melihat aktivitas anak. Begitupun juga di Google gitu ya, di YouTube itu ada family link gitu. Sebenarnya ini bukan untuk anak disabilitas aja, untuk semuanya, tapi mungkin untuk anak disabilitas ini bisa sangat membantu gitu ya, pendampingan yang benar-benar langsung di akun sosial medianya gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan tadi saya juga dengar Kak siapa tadi yang dari perwakilan aktivis disabilitas juga ngomongin soal perempuan ya, di mana perempuan tetap bisa aman di sosial media. Mungkin dari saya juga perlu sekali pendidikan-pendidikan seperti kekerasan berbasis gender itu terus disuarakan gitu untuk menyasar teman-teman perempuan yang sangat rentan di sosial media. Kemudian yang terakhir mungkin Kak Abel terkait dengan pertanyaan yang Kak Agustin ya. Mungkin disclaimer dulu, saya sebenarnya bukan backgroundnya bukan hukum, tapi saya juga melaporkan nih Mbak Agustin ke pihak yang berwenang gitu ya. Mungkin saya pakai kacamata sebagai pelapor juga, apa sih sebenarnya bahan-bahan yang atau bukti-bukti yang penting gitu ya. Tentunya kalau misalnya ini kasusnya child grooming atau eksploitasi seksual anak, chat soal pengancamannya itu yang sangat penting gitu ya. Komunikasi yang dimana pelaku itu minta foto, terus juga ancaman di dalam situ itu perlu di screenshot gitu ya. Kemudian juga kalau ada video atau rekaman teleponan gitu ya, itu bisa ditranskrip juga tuh untuk jadi bahan bukti gitu. Jadi ditranskrip percakapan antara korban dan pelaku. Itu yang juga kita lakukan di ECPAT gitu ya, untuk menjadi barang bukti. Kemudian juga screenshot penyebaran konten. Kalau misalnya konten itu udah tersebar di sosmed, itu perlu kita screenshot konten kontennya gitu. Kemudian juga misalnya nomor telepon, nomor rekening gitu. Kalau kami Agustin supaya bisa melihat pelaku ini tuh dapat transferannya dari mana aja nih, jangan-jangan korbannya banyak, nggak cuma satu, dan itu bisa ditelusuri oleh PPATK, dan PPATK bisa menjadikan bukti transaksi ini nanti juga sebagai bukti tambahan di pengadilan gitu. Terakhir mungkin kalau misalnya butuh kayak IP address dari si pelakunya, itu kalau misalnya koordinasi sama ECPAT, mungkin ECPAT bisa coba ajukan gitu ya ke sosial media. Tapi biasanya ini harus dari penegak hukum sih yang minta ke sosial media untuk tahu IP address si pelakunya gitu. Mungkin itu aja Kak Abel dari aku jawabannya. Terima kasih. Oke, sebenarnya terima kasih Bu Ai dan Kak Alfi. Semoga bisa menjawab ya teman-teman untuk bagaimana uh, tadinya ya kita yang pertama tadi menciptakan ruang aman bahkan untuk anak laki-laki di pesantren ataupun di tempat-tempat di sekitar kita. Terus kemudian bagaimana kita juga memberikan edukasi ke teman-teman disabilitas, terus juga regulasi hukum dalam pemerintah dalam bukti atau data suatu kasus yang terjadi. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, karena waktunya sudah cukup juga, nanti untuk teman-teman ingin diskusi dan bertanya lagi, nanti silahkan teman-teman mengisi pada presensi. Juga presensi ini nantinya uh,
untuk keperluan sertifikat yang nantinya akan dikirimkan ke WA atau email dari seluruh peserta. Begitu. Selanjutnya, sebelum saya tutup, mungkin kita untuk foto dahulu, kita dokumentasi. Teman-teman disilahkan untuk on cam dahulu ya. Oke, sudah semua? Oke, silahkan on cam teman-teman. Oke, oke, Kak Devi sudah siap? Oke, semuanya kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Ada gayanya nggak nih, buat Kak Ovi? Ya. Nah, oke, boleh bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Abel. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti sekali lagi untuk presensi ada di kolom chat ya. Silahkan dicek dahulu teman-teman untuk pengambilan e-sertifikat. Juga jangan lupa teman-teman mungkin yang tadi belum dokumentasi, silahkan nanti setelah ini dipersiapkan untuk di-upload di IG Story, juga di tag di Internet Sehat ID. Nanti silahkan tag dan buat story keseruan diskusi hari ini. Nanti bagi teman-teman yang bisa terpilih nanti dapat saldo digital sebesar 100.000. Jadi nanti ditunggu aja pengumumannya teman-teman di Instagram ICT Watch begitu. Sebelumnya terima kasih teman-teman, terima kasih Bu AI atas kesempatannya hari ini. Terus juga ada Kak Ovi, terima kasih juga teman-teman dari ICT Watch. Terima kasih saya juga dikasih kesempatan buat jadi moderator hari ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, terima kasih ya. Saya izin live. Terima kasih semuanya. Di awal abad ke-21, Indonesia masuki era baru. Internet perlahan menyentuh ragam sendi kehidupan masyarakat. Namun di balik kemajuan teknologi digital, ancaman mengintai, konten negatif, misinformasi, dan minimnya kesadaran keamanan digital. Tahun 2002, berangkat dari pertanyaan kontemplatif, bagaimana bersama bisa ciptakan ruang digital yang sehat untuk masyarakat? Maka lahirlah sebuah inisiatif sederhana dari sekelompok anak muda pegiat digital Indonesia, ICT Watch. Dengan satu langkah kecil pertama, melalui program Internet Sehat, mereka memulai sebuah perjalanan panjang edukasi literasi digital. Tanpa kenal lelah, internet yang positif, kreatif, dan produktif harus diupayakan. Tak akan hadir hanya dengan berdiam. Waktu cepat berlalu dalam kedipan mata, ketika banyak yang mencoba